Halo Bapak Ibu dosen, perkenalkan nama saya Jenny Ceherani. Saya NIM 02. Di sini saya akan menjelaskan tentang sanitasi di rumah saya yang berada di Minggir 3 dan salah satu sanitasi di Desa Keliran 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang sanitasi yang ada di rumah saya. Dari sumbernya yaitu sumur lalu sampai ke kamar mandi. Itu jaraknya agak dekat, jadinya rentang waktunya akan lebih sebentar. Di sini ada sumur yang dijadikan sumber air di rumah saya. Lalu itu akan dialirkan menuju tangki air berada di sana, tapi lebih tertutup, jadinya saya tidak bisa merekamnya. Lalu itu akan mengalir ke selang ini ya. Selang itu ukuran diameternya kurang lebih 12. Itu namanya yang biasa untuk menutup, jadinya jika itu diputar secara vertikal nanti akan menutup salurannya, jadinya airnya tidak mengalir lagi. Lalu itu mengalir ke kamar mandi dan nanti di gelap ini mengalir. Itu sebenarnya sempat pernah saya video di video sebelumnya, nanti akan saya tayangkan. Itu nanti di sini ada sambungan 3, lalu di sini langsung menuju ke toiletnya. Lalu itu juga menyambung ke kamar mandi yang di sebelahnya di situ. Sumber airnya itu dari sumur. Ini sumur, kata orang tua sih, ini ada kayak salurannya, nanti dialirkan ke talang. Ini baru contoh talang ya, karena talang di rumah saya itu tertutup begini ya. Oke. Ini sepertinya tertutup. Lalu ini kan ada kayak saluran keluarnya, nanti keluarnya langsung dari sini, ini langsung bertemu ke sambungan L. Nah, L nanti disalurkan ke sini. Di sini ada sambungan T menuju ke sini. Ini ada T lagi, ini menuju ke keran. Lalu yang di sini langsung ke kamar mandi. Oke, di kamar mandi ada ya. Ini yang dari jarak jauhnya, ini dari yang luar tadi menuju ke sini. Nah, apa ya? Ini ada bak mandi dan toilet duduk. Dan pas di zoom seperti ini ada sambungan T dan sambungan L. Oh ya, sebagai tambahan, ini pipa menggunakan pipa PVC ukuran atau diameter 1/2. Jadi tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, karena digunakan untuk air bersih. Jadi tidak khusus untuk air panas atau air dingin, ini untuk air bersih yang dari sumur tadi. Lalu di sini tadinya itu ini tidak menggunakan toilet duduk, tapi menggunakan toilet jongkok. Karena di rumah kami ada kakek nenek, yang kami mengganti di tahun 2015, 2014 itu kami ganti menjadi toilet duduk karena lebih memudahkan mereka saat menggunakannya. Itu lihat ada tombol flush valve-nya. Dan untuk lebih jelasnya di sini, ini ada 2 bagian, yaitu tangki dan bowl. Ini yang bowl untuk duduk, dan ini yang sistemnya untuk yang saat kita memencet atau menekan flush valve-nya, nanti berprosesnya di tangki. Lalu sesuai foto yang ada pada slide itu terdapat tulisan PAMSIMAS. Itu adalah program nasional bernama PAMSIMAS. Ini sudah PAMSIMAS yang ada di Keliran ini termasuk PAMSIMAS yang ketiga. Nah, itu dibuat dari tanggal 14 April sampai 11 Agustus 2021. Untuk link dari PAMSIMAS sendiri sudah saya letakkan di slide ya, di PPT ini. PAMSIMAS sendiri
mempunyai kepanjangan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang merupakan platform pembangunan air minum dan sanitasi perdesaan yang dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, yang membangun ini itu kan daripada disebut desa keliran tapi disebut KKM, kelompok keswadayaan masyarakat. Itu di Keliran namanya Warin Agung. Nah, ini terdapat kegiatan-kegiatan itu kita lebih menonjolkan pembangunan sarana air minum dan sanitasi. Lokasi di Dusun Keliran 9, Desa Sendang Agung, Kecamatan Minggir. Bapak Paruji ya sebagai koordinator KKM Warin Agung. Saya sempat sudah berbicara dengan beliau tapi tidak bisa kami foto atau saya videokan bersama karena keterbatasan waktu. Ngomong gitu Pak. Ini panelnya. Panel pompa. Pada slide ini terdapat ya di sebelah kiri dari gambar di sebelah kiri itu merupakan MCP. MCP itu miniatur circuit breaker, perangkat yang digunakan untuk membatas arus listrik dan pengaman ketika ada beban lebih. Di sini memakai MCP CHNT NXB 63C6 230 volt. Lalu yang di tengah itu terdapat pompa air otomatis menggunakan footless level switch sebagai water level control system. Nah, itu jenis pompa yang dipakai itu Hanyung NFX FS3. Itu pompanya itu dibantu oleh 3 elektroda untuk mendeteksi air di tangki air. Elektrodanya itu untuk membantu mengendalikan mati atau hidupnya pompa. Itu elektroda itu sampai 220 volt dan frekuensi 50 sampai 60 Hz. Harga dari pompa air tersebut saat diberitahukan pada saya seharga 25 juta. Lalu di sebelahnya lagi bernama CKC Footless Level Switch. Itu mempermudah mengontrol ketinggian level air dalam tangki air untuk mencegah overflow. Ya, ini juga bergabung dengan jenis pompa otomatisnya. Ini mencegah overflow dan kosongnya tangki air saat diperlukan. Itu untuk CKC sendiri. Lalu di slide berikutnya terdapat meteran. Ini meteran yang dipasang di sanitasi tiap warga. Itu namanya swing wing dry type water meter dengan diameter 15 sampai 50 mm. Meteran tersebut sudah sesuai SNI 2547 2008 tentang spesifikasi meter air minum. Nah, di meteran ini sudah sesuai sudah menyesuaikan, yaitu debit tertinggi dalam kondisi kerja setara dengan 16 meter kubik per jam. Itu sudah per rumah ya, debit tertinggi per rumah.
lalu kehilangan tekanan pada debit air yang ditentukan sebesar kurang lebih 0,2 kurang dari 0,25 bar atau 0,25 MPa. Lalu debit transisinya sudah disesuaikan sebesar 1,6. Dan meteran ini diganti atau bisa diganti saat sudah rusak, jadinya tidak teratur 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali, tapi saat rusak, karena harga meteran sendiri ini seharga 2 juta per meteran. Lalu ada meteran induk yang ada bagian foto yang saya foto dari jauh dan dari dekat. Pada tanggal ini terdapat angka, saya foto dari tanggal 26 November 2023 sudah di angka 238 meter kubik. Angka 10 yang di belakang itu menunjukkan satuan liter yang sudah digunakan. Lalu debit tertinggi dalam kondisi kerja sebesar 63 meter kubik per jam. Lalu debit transisi ada di angka 4 dan kehilangan tekanan pada debit air yang ditentukan kurang dari 0,25 bar atau 0,025 MPa. Sekian presentasi dari saya dan video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.